Hadirin sekalian, berikutnya adalah pengantar dari penulis kepada Bapak Haji Taufik SPD MPDI. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menggambar suara? Saya kalau ngambil buku menggambar suara, punten Pak, kemudian saya sodorkan ke lawan bicara saya tanya, bisa nggak menggambar suara? Selalu jawab tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya susah kan? Suara itu kan abstrak, tidak mungkin bisa digambar. Benar, benar. Coba sekarang Anda bicara apa? Misalkan, saya tanya dulu, ini tulisan apa? Ini tulisan yang tersembunyi. Saya bilang saya ingin menuliskan sesuatu, tapi jangan sampai tulisan itu terlihat radikal. Kalau saya tuliskan pakai bahasa Arab, bahaya ini. Ini tulisannya La ilaha illallah. Inilah yang menginspirasi saya menulis buku dengan judul Menggambar Suara. Jadi sebetulnya menggambar suara itu diambil dari salah satu film Hollywood, The Third Warrior. Jadi nggak aneh kalau bisa nggak menggambar suara, nggak tahu. Karena selama ini kita menganggap bahwa tulisan kita ini adalah tulisan, bukan gambar. Bapak Ibu pernah lihat tembok di mana? Di piramid sana, di sana kan banyak ya tulisan-tulisan yang kita tidak kenal, kebanyakan berupa gambar ya, dan itu menurut mereka tulisan. Saya ingin, dalam hati saya, itu mimpi besar saya, ketika saya mengajak kebaikan, kan kita punya ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita itu punya tugas untuk mengajak, menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang baik, dan mencegah dari kemungkaran, supaya kita menjadi orang-orang yang menang atau berbahagia. Itu tujuannya. Saya ingin bukan hanya jadi kepala sekolah, tapi jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, terutama guru dan siswa-siswa saya. Kalau itu hanya berupa suara, suatu saat hilang ya Pak Dudung ya. Saya sering ngobrol dengan Pak Dudung. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ghazali sampai sekarang masih hidup dengan tulisannya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Dudung. Mudah-mudahan bisa mengkritisi apa yang saya tulis, dan itu sangat jauh, masih jauh dari sempurna. Ini hanya baru satu titian dari ribuan titian yang harus saya tempuh. Saya minta doa dari kedua orang soleh ini dan semuanya orang soleh dan solehah. Mudah-mudahan saya istiqomah menulis, mengajak kepada kebaikan, sehingga di akhir hidup saya bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi pengantar dari penulis Bapak Haji Taufik SPD MPDI, Kepala SMA Negeri 1 Luwiliang. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang akan coba memaparkan atau membedah buku Menggambar Suara yang tadi sudah disampaikan. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Taufik SPD MPD yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Luwiliang, sekaligus juga sebagai penulis yang aktif, produktif, yang luar biasa, yang sudah menghasilkan karya 9 yang luar biasa. Kemudian yang sama saya hormati Bapak Dr. Dudung Nurullah Koswara MPD, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk ikut membedah sebuah buku yang tadi dijelaskan, buku yang pada mulanya banyak yang bertanya tentang judulnya,
yaitu menggambar suara. Suara paling gambar gitu. Ya. Tapi ternyata buku ini sangat luar biasa. Bahasanya saya kira bahasa yang sederhana, mengalir tapi dalam. Banyak ungkapan-ungkapan yang sehari-hari ya, yang common sense dianggapnya, tapi ternyata banyak mengandung hikmah setelah dibedah, ditulis oleh Pak Taufik. Dan saya berharap Pak Taufik terus menulis ya, tidak boleh berhenti dari menulis. Ya, karena menulis itu sebuah pekerjaan yang mulia, sebuah pekerjaan yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Kita mengenal, tadi juga disampaikan bahwa mazhab fikih itu kita mengenal cuma 4 ya, mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Tapi sebenarnya jumlahnya ada 18. Saya pernah meneliti ya dari sebuah berbagai kitab ya, bahwa sebenarnya mazhab fikih itu ada 18. Tapi yang masih berada sampai sekarang dikenal itu adalah hanya 4. Kenapa hanya 4? Ternyata penyebabnya ada 2. Pertama, keempat mazhab ini ada karya tulis. Itu yang pertama, ada karya tulis. Yang kedua adalah karena banyak orang-orang pintar di kalangan mazhabnya, dan banyak bahkan yang mengungguli gurunya. Dan ternyata tradisi murid pintar dibiarkan melebihi pintar gurunya, itu tradisi para ulama. Para ulama itu tidak pernah punya perasaan, kok kamu murid saya, usia tulisan ini adalah melebihi usia fisik kita. Apalagi Bapak Ibu sebagai para guru ya, para guru, saya kira guru itu profesi yang paling mulia. Nanti tolong ditulis juga ini, profesi yang paling mulia itu guru ya, ditulis oleh saya, minta di Pak Taufik ya, bisa menulis tentang itu, tentang profesi guru. Profesi guru itu profesi yang mulia. Kenapa? Sang Nabi pun juga seorang guru. Beliau sampai mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus itu mu'alliman, sebagai mu'allim, sebagai guru. Jadi guru itu profesi yang sangat mulia. Ya, tugas dari para nabi dan rasul. Bahkan rasul itu telah membuat statement ya, pernyataan yang paling mulia guru itu siapa? Orang tua. Asalkan jadi guru orang tuanya. Kalau orang tua jadi guru itu orang tua yang luar biasa. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa'abawahu. Kalau ini sudah baik ini ya, sehingga saya sendiri tidak memberikan koreksi ya, tidak memberikan koreksi, hanya saya menyampaikan saja beberapa hal. Pertama, bahwa ini kan dakwah ya, kita buku ini dakwah, tapi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum milenial. Jadi bahasanya bahasa milenial. Ya, kalau saya kan bukan milenial, saya itu kakeknya milenial. Bahasanya bagus sekali ini ya, sederhana, memang diperlukan bahasa sederhana dan dari fenomena-fenomena yang terjadi dikaji, ditulis ya, kemudian di foto juga oleh ayat Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya buku yang syarat dengan nilai-nilai dakwah. Ya, tanpa disadari ini buku ini adalah buku dakwah sebenarnya, tapi dengan gaya bahasa yang cair, ya, dengan gaya bahasa yang cair yang sebenarnya dalam sehari-hari kita berhadapan dengan realitas-realitas itu, tapi tidak pernah terpikir yang berkaitan dengan misalnya ya tentang female dan male dan female itu ternyata kan luar biasa. Ya, Ada male dalam female. ya, ada male dalam female. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yaitu Bapak Dr. Dudung Nurullah Koswara MPD. Beliau merupakan profesi kita masing-masing. Yang saya muliakan guru kita bersama, sosok yang sangat mulia, bercahaya di hadapan kita semua, Profesor Dr. Didin Hafidudin. Ini adalah aset nasional, aset Jawa Barat. Semoga beliau panjang umur dan senantiasa menggait kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Yang kedua, sahabatku tercinta yang telah melakukan lompatan literasi luar biasa. Kalau saya boleh lebay, murid saya itu sangat banyak, tetapi yang aneh cuma ada satu. Dan beliau sangat tawadu. Usia di bawah saya. Saya menduga kenapa beliau memanggil saya kakak. Itu kakak di dalam menulis. Tapi mungkin dalam hal agama saya adalah bayi, beliau adalah senior pengurusan agama, Pak Kiai, dari Kabupaten Bogor. Sehingga di Indonesia pada tahun 2022 saya mencoba memberikan stigma positif berdasarkan secara subjektif sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Hanya beliaulah kepala sekolah yang paling produktif di tahun 2022. Belum setahun akan melahirkan buku 10. Ini luar biasa. Hanya dilakukan oleh orang yang autis dalam tanda petik. Punya dunianya yang aneh. Ini abnormal sebetulnya. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Saya mungkin menulis sudah 40 buku, tetapi hampir 11 tahun. Tapi kalau beliau belum 1 tahun sudah 10. Jadi kalau 1 tahun 12 buku, berarti kali 10 tahun berarti berapa jumlah? 120. Jadi saya 40, beliau 120. Itulah kata Kiai tadi bahwa murid ya itu selalu, murid-murid yang hebat selalu mengalahkan guru-gurunya. Tepuk tangan sekali lagi untuk dia. Mungkin kalau ibu memegang buku ini, kalau bapak dan ibu memegang buku ini dengan memegang buku saya itu berbeda. Kalau buku ini baru memegang saja sudah ibadah. Kenapa? Ada hadis dan ayat-ayat di dalamnya. Kalau profil pelajar Pancasila, versi beliau cukup ciptakan anak supaya dia cerdas merasa, punya empati, punya simpati, punya kepedulian yang luar biasa kepada temannya, kepada lingkungannya, kepada situasi di sekolah. Secara pribadi dan dari struktur organisasi kepala sekolah, luar biasa, salut dan kagum kepada kepala sekolah yang terus menulis dan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah launching buku ke-9 karya Bapak Haji Taufik SPD MPDI dengan judul Iftirash. Ini buku ke-9 saya, Iftirash. Iftirash itu diambil dari salah satu rukun sholat. Duduk di antara 2 sujud, saya kemarin Bikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada 8 doa yang kita minta kepada Allah, dan itu tidak lebih dari 10 detik. Saya launching buku ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagai simbolis saya akan serahkan kepada Pak Kiai dan Pak Dokter. MPDI dengan judul Iftirash.
kasih.